Jadi ayat yang Bapak kutip di Markus, Lukas, Yohanes segala macam tentang Roh Kudus, bilang Roh Kudus lebih tinggi, itu salah, Pak. Nah inilah makanya saya lihat teman-teman polemikus Islam seperti Pak Nandar ini memang tidak mengerti cara tafsir Alkitab. Walaupun Pak Nandar sudah mati-matian pakai bahasa Yunani, Ibrani, tetap salah. Jadi begini, Pak. Jadi Roh Kudus itu tidak lebih tinggi dari Bapa dan Yesus, sederajat. Tapi itu bicara peran, Pak, bicara fungsi. Saya sama Pak Nandar ini tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, Pak. Kita sehakikat, Pak, karena kita sama-sama manusia. Saya punya istri lah, saya punya istri. Saya dan beliau itu sehakikat, Pak, sederajat. Tapi dalam peran, nah ini yang banyak polemikus Islam tidak mengerti. Mereka kadang-kadang pakai peran, ya, lalu mereka pasang untuk membantah hakikat. Salah. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi dalam urusan peran, makanya ada istilah Bapa mengutus Yesus. Contoh, Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo. Secara peran memang beda, Pak. Satu presiden, satu menham. Tapi secara hakikat, Pak, tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Pak Jokowi manusia, Pak Prabowo manusia. Jadi pada waktu Bapa utus Yesus, Bapa dan Yesus utus Roh Kudus, itu hanya masalah fungsi di situ. Secara hakikat, sehakikat, sederajat, melekat. Dan ingat, doktrin Kristen ini yang sering dikatakan oleh orang-orang tertentu tidak masuk akal. Kata siapa tidak masuk akal? Ini melampaui akal, Pak. Bukan tidak masuk akal, lari lewat akal. Lucu kalau Tuhan kok masuk akal. Saya ngeri-ngeri sedap kalau orang bilang Tuhanku masuk akal. Kecil amat Tuhan lu. Tuhan kita melampaui akal. Begitu Pak Nandar. Jadi pesan saya adalah buat teman-teman polemikus Islam ya yang suka belajar Alkitab. Saya melihat dan saya kasihan bahwa Anda ini kutip-kutip Alkitab ternyata tafsirannya tidak paham sama sekali. Hanya menang di hafal ayat. Nah kalau hafal ayat mah gampang, Pak. Semua bisa hafal ayat. Sebenarnya kalau saya nih mau ada waktu belajar hafal ayat Al-Quran, saya yakin bisa. Hanya masalahnya saya ini tidak ada waktu dan saya ini pegang prinsip Pak Nandar. Kami melarang. Saya baptis orang Islam kemarin banyak. Saya melarang mereka mengotak-atik Al-Quran, Pak. Tidak boleh. Ingat, dalam Kristen kami sangat menghargai orang. Jadi bukan hanya dalam Islam ada ayat suruh mengasihi orang, Pak. Kami suruh doakan orang beda agama, berbuat baik kepada orang beda agama. Maka dari itu, saudara-saudara mantan Muslim, mantan Islam yang saya baptis itu, saya bilang fokus belajar Alkitab. Jangan kayak mu'alaf itu, saya bilang. Mereka sudah jadi Islam, bukannya fokus belajar Al-Quran, malah cari-cari kesalahan Alkitab. Dan memang sungguh mati ngawur. Dan jujur aja, termaksud Pak Nandar, saya anggap ngawur.